Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha mengontrol hati kita. Setiap hari kita kontrol perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, juga usahakan selalu dikontrol. Usahakan selalu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi setiap perbuatan, usahakan benar-benar jangan sampai kecampuran kesyirikan. Jangan sampai riya, jangan sampai sombong, jangan sampai takabur, jangan sampai amal kita ini rusak. Jangan sampai amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dikontrol, diperiksa setiap saat, setiap hari, dicek, dikontrol. Bagaimana diri kita ini? Apakah kita sudah menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Apakah kita sudah berusaha semaksimalnya untuk betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kita berusaha, betul-betul berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Kita harus berusaha seperti itu. Kita harus mengecek, kontrol perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Kesalahan-kesalahan, perbuatan keji, kemaksiatan, supaya di stop dan ditinggalkan. Jangankan akhirat ya, dunia ini saja manusia sudah ditakut-takuti dengan penyakit, dengan corona, sudah takut, mengerikan. Padahal ini masih dunia, ini sementara. Orang yang sehat pun bisa mati. Walaupun tidak sakit corona bisa mati. Bisa jantung, bisa mendadak, bisa. Nggak sakit pun bisa mati mendadak. Tapi kadang-kadang manusia sudah takut. Dengan virus saja manusia sudah takut. Kadang-kadang dengan Allah tidak takut. Masih berani berbuat keji, masih berani berbuat kemungkaran. Kita harus perhatikan apa perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah kita semua sudah tahu mana perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu mana perbuatan yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan siksa Allah, yang mendatangkan siksa yang pedih. Kita sudah tahu. Tinggal kita berusaha, berjuang, betul-betul berusaha. Jangan sampai kita tahu tapi kita tenggelam. Tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesalahan, selalu berbuat keji, terus berbuat kemungkaran, terus berbuat kesyirikan. Kita tahu ini dilarang oleh Allah, tapi kita masih berbuat itu terus. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mentas, keluar. Jangan sampai kita dalam jajahan-jajahan setan selalu. Jangan sampai. Ini yang harus kita takuti Allah Ta'ala. Karena apa? Karena perjalanan kita ini jauh, bukan dunia saja. Kita akan pindah dari alam dunia ke alam kubur, pindah ke alam barzah, pindah ke akhirat. Perjalanan kita jauh, bukan perjalanan dunia ini saja. Kadang manusia dengan virus yang ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena kurangnya iman. Karena kurangnya iman. Coba lihat binatang, kucing saja. Kucing itu tidak pernah mandi, ya, tidak pernah mandi. Terus dia kalau mandi bersih badannya itu dengan ilatnya, dengan lidahnya. Dia dilati itu badannya. Kalau memang bisa menular penyakit ini, yang kena duluan ya binatang-binatang ini kan, otomatis. Menularnya penyakit ini tergantung Allah. Virus ini tergantung Allah.
bukan tergantung dekatnya manusia, bukan. Yang lebih bahaya, virus-virus perbuatan keji. Orang-orang yang mengajarkan kemungkaran, orang-orang yang mengajarkan kemaksiatan, orang-orang yang mengajarkan durhaka sama orang tua, berbuat jahat, berbuat keji, berbuat kemungkaran. Ini penyakit yang paling sangat berbahaya. Dan ini penyakit-penyakit dosa ini yang bisa mengakibatkan penyakit badan. Bisa mengakibatkan siksanya Allah, bisa mendatangkan adab, bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bahkan siksa sampai di dalam kubur, sampai ke akhirat karena perbuatan dosa. Kadang manusia yang dipikir dunia saja, yang penting dia selamat di dunia ini. Mestinya dia harus berpikir sampai di alam barzah, sampai di akhirat. Mestinya dia memikirkan betul-betul. Dan dia harus berusaha dengan bertakwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kita sudah tahu semua perbuatan yang diridhoi Allah, yang menyenangkan Allah, yang membuat Allah senang. Kita sudah tahu. Tinggal kita berusaha berbuat. Dan sebentar lagi kita memasuki Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberimu nikmat yang banyak, yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah engkau. Ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu akan musnah. Kalau kita mengikuti perintah-perintah Allah ini, ya kita mulia. Dan ini ada saat-saatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Iman yang kuat sampai putranya sendiri karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dia kerjakan. Perintah Allah. Ini wahyu. Walaupun kelihatannya sadis, walaupun kelihatannya kejam, walaupun kelihatannya menyakitkan, tapi ini perintah Allah. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia lebih cinta kepada Allah daripada kepada anaknya. Dia cinta kepada anaknya, tapi cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada cintanya kepada anaknya. Dan dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mau mengamalkan, mengerjakan wahyu tersebut. Dan anaknya, anak yang soleh, sehingga dia menerima perintah Allah tersebut. Walaupun kelihatannya menyakitkan dirinya, walaupun kelihatannya mengerikan, mau disembelih. Coba bayangkan, kalau tidak iman yang kuat, Nabi Ismail alaihissalam tidak mungkin mau. Sudah bersangka jelek sama bapaknya. Loh, bapak ini apa? Marah. Kalau tidak iman yang kuat. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga imannya kuat dan bersangkanya baik kepada Allah, sehingga dia lebih mendahulukan wahyu daripada akalnya. Sehingga dia taati, dia kerjakan. Tapi memang dia yakin kepada Allah, betul-betul yakin kepada Allah, bahwa Allah itu lebih sayang kepada dirinya daripada siapapun. Dia tahu itu, dia yakin, sehingga dia kerjakan. Akhirnya Allah sama Allah Subhanahu wa ta'ala diganti dengan domba. Anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah. Perintah Allah ini harus kita yakini. Kalau kita kerjakan, insya Allah pasti yang bahagia itu kita. Walaupun perintah itu kelihatannya susah, kelihatannya sulit, kelihatannya berat, tapi kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kerjakan, yang beruntung kita, yang bahagia insya Allah kita. Kita harus yakin perintah Allah ini kebaikan dan banyak manfaatnya untuk kita, untuk anak-anak, untuk cucu kita semuanya. Ini perintah Allah sangat bermanfaat supaya manusia ini hidup bahagia, supaya tenang, supaya tentram.
Dan orang ini bisa bahagia bukan dari jasadnya saja. Orang ini kalau bahagia jasadnya saja, itu orang tertipu. Itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya itu di dalam hati, di dalam pikiran. Dan akhirnya jasad ini merasakan senang, nikmat, merasakan lezatnya iman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim mentaati ini karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya sendiri dia kerjakan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta, bukti iman yang tinggi. Ini perlu kita tingkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diikuti sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke kita ini. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita kerjakan, kita berkorban menurut tuntunan, menurut syariat, menurut ajaran para nabi, kita yang merasakan nikmat, tenang. Daging itu dimakan oleh saudara-saudara tetangga kita, kita ikut senang, hati kita senang. Dimakan oleh mereka, dinikmati oleh mereka, dibuat sate, dimakan, kita ikut senang, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Ini mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita berusaha, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah kita terhindar dari musibah, dari bala, dari bencana, kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina